ngapain ke toko buku terus, tulisannya nggak ada gitu kan. Akhirnya saya kumpulkan tulisan saya, semuanya hampir 300 halaman lah bang. Saya bilang tolong ini diedit atau gimana ya. Akhirnya kita tagih-tagih juga nggak jadi-jadi. Akhirnya tanda kutip, akhirnya saya bilang dalam hati saya saat itu, kadang kita tidak perlu mendengarkan banyak ocehan orang. Terlalu banyak mendengar Terlalu juga. banyak mendengar. Kadang banyak orang hebat, kadang-kadang dia tidak sukses untuk mengkader orang untuk menjadi seperti dia. Mulailah menulis. Jangan menunggu diapresiasi oleh orang sehingga kita semakin termotivasi untuk menulis lagi. Tulis saja. Ya. Apresiasi itu bukan tujuan, itu efek. Kualitas seseorang itu bisa dilihat dari tutur kata atau kata yang dia tuliskan. Dan untuk memperbaiki, meningkatkan nilai rasa atau nilai pesan dari suatu kata itu, tidak lain kita harus banyak membaca. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ini. Sudah lihat, nggak perlu lama-lama penasaran karena ini setiap kali ke YS Podcast selalu ada yang dibawakan saya oleh-oleh. Saya ke Sumbawa, saya ke Bima, kalau ketemu selalu ada oleh-oleh. Mana oleh-olehnya? Oh ini Bang, sudah kita janji. Makanya nggak pernah kita ketemu itu takut ditagih, nggak ada tagihan. Ini ya Bang Iwan selalu memberikan buku, oleh-oleh buku. Karena sesuai yang sering Bang Iwan katakan, setiap buku memiliki takdir mata pembacanya. Dan saya selalu ditakdirkan untuk membaca bukunya Bang Iwan. Alhamdulillah. Ini luar biasa, menulis buku produktif Bang Iwan. Kalau generasi saat ini kan menulis status, curhat di media sosial gitu. Nah ternyata Bang Iwan pun mengarahkan menulis di media sosial juga akhirnya menjadi sebuah buku. Ya. Nah, kan ada juga bukunya itu yang diberikan ke saya. Ya, Oke. betul. Bang Iwan, kalau menjadi seorang penulis ini, kita mulai dari ini deh, kita curhat-curhatan aja ya. Yap. Suka duka menjadi penulis buku. Betul. Karena saya yakin yang paling banyak berpengaruh adalah lingkungan sekitar. Ya. Orang tua, keluarga. Bang Iwan suka menulis ini kan tidak seketika, sekonyong-konyong menulis gitu. Ya. Bagaimana sebetulnya dulu keluarga, Bapak Ibu memberikan Bang Iwan motivasi atau teladan? Apakah memang kalau kita bicara apakah gennya ini memang gen penulis? Boleh diceritakan dong? Ya. Sebenarnya menulis ini baru saya konsen ya. Itu ketika mungkin 5 tahun terakhir. Akhirnya juga saya berpikir, Bang Yusron, ini apa namanya gen dari mana gitu kan? Ibu atau bapak? Kedua orang tua saya sampai kakek semuanya nggak ada yang penulis. Jadi tidak ada yang wartawan. Menemukan jalan sendiri. Tidak ada yang penyair. Iya. Cuman akhirnya saya berpikir dari mana itu datangnya. Yang pertama, bapak ini kan ternyata bapak ini guru bahasa Indonesia. Dulu kan di buku bahasa Indonesia itu kan kurikulumnya ada menulis, membaca, kemudian pragmatik, apresiasi karya dan itu. Nah, saya banyak baca di situ karena bapak kebetulan guru dan buku ajarnya karena bahasa Indonesia itu kan banyak cerita-cerita. Fabel dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di situ. Nah, kemudian juga yang paling banyak itu ibu sebenarnya juga. Karena dulu paman saya tuh sering beli koran Pos Kota namanya kalau di Jakarta. Nah, di situ ada 4 halaman itu cerita bergambar semua. Dan yang lain baca yang itu. Dulu, nah, kita baca di situ. Yang bacain ibu. Akhirnya kita begitu. Nah, dari situlah dan kemudian dan tidak ada yang minta saya untuk apa namanya. Kalau sekarang kan zaman anak-anak itu diminta, kamu kok main terus, kapan belajar dan sebagainya, kapan baca dan sebagainya. Itu kayaknya umum sekali, bahkan saya sering dengar waktu kecil. Betul. Gitu. Kalau saya malahan sering ibu terutama membatasi saya, misalnya, udah nggak usah terlalu banyak baca, istirahat dulu, makan dan sebagainya. Kutu buku, Bre? Ya kalau kutu kan jadi nanti penyakit. Saya cuma membaca aja. Nah, disitulah. Nah, kemudian
SD itu dengan zaman itu kan majalah Bobo. Bapak itu kan Oh beli kan. iya, Kita baca aja majalah Bobo. Kemudian karena saya kan SD lahir di Jakarta, SD di Bekasi, itu akses terhadap bacaan tuh Bacaan. banyak. mudah ya. Ya. Oke. Kemudian pindah ke Bima saat SMP. Mm-mm. Nah, di situ kan toko buku cuma satu, nggak ada majalah yang itu. Oh, Adanya majalah Hidayatullah. Itu Berat. anak SMP untuk membaca itu kan berat. bacaan berat itu. Iya. Ya. Nah, akhirnya mau nggak mau, Bapak kan mungkin tahu saya minat saya membaca, harus membelikan apa untuk dibaca. Ya akhirnya Hidayatullah mungkin saya lebih cepat dibandingkan usia saat itu. Ini Dengan pendewasaan bacaan-bacaan dini. seperti itu. Materi bacaan berat Betul. itu. Oke. Jadi mulai dari situlah. Dan mulai juga mungkin saat SMP itu mulai nulis-nulis yang acak-acak itu aja sih di kertas, di diari dan sebagainya. Oke. Tapi nggak melo-melo amat saat itu. Nah, jadi kalau mendengar cerita Bang Iwan ini berarti memang apa ya? Lingkungan sekitar Betul. inilah yang membentuk pada akhirnya kita. Ya. Walaupun masa kecil ya, mungkin kita nggak nyadar. Betul. Awalnya hanya membongkar-bongkar buku cerita, bobo dan lain-lain ya. Ternyata imajinasi kita itu lambat laun terasa. Ya. Kayak pengalaman menjadi penulis, sering menulis seperti itu, Bang. Walaupun 5 tahun, tapi kan saya lihat targetnya 1 tahun minimal 1 buku. Ya. Menargetkan diri seperti itu, apa nggak berbeban atau seperti apa, Bang Iwan? Sebenarnya menulis itu kan apa saja, Ya. apa aja. Kadang gini, yang terberat bagi kita itu mendefinisikan menulis itu dengan sesuatu yang penuh dengan batasan. Misal begini, Oke. menulis itu harus struktur katanya kayak begini, Baku. baku, kemudian dengan batasan yang banyak lah sekarang. Kalau mau nulis agak ilmiah itu harus ada referensi gini-gini. Atau Padahal, pakem ya. pakemnya gitu. Pakemnya banyak. Oke. Kalau kita masih menyekat itu, Mm-mm. sedangkan sekarang kita berhadapan dengan milenial yang Oke. bahasa itu struktur bahasa Struktur itu yang bahasa. penting pesan. Nah, Ya. kita mau mana? Mau kita hebat sendiri dengan Ya. tulisan yang Gaya bagus kita itu, sendiri ya. tetapi Oke. daya manfaat ke orang lain itu terbatas, Mm-mm. atau dengan kita mengikuti gaya milenial, Ya. tapi efek manfaat pesan kita itu. Contohnya kayak beginilah. Oke. Kalau di puisi itu kan angkatan pujangga lamba itu kan Ya. wah rima dan semuanya ini banget. Betul. Tiba datanglah orang bernama Hairil Anwar Hairil Anwar. yang menerobos semua itu Ah. dengan bahasa tanda kutip sesukanya saja. Ya. Akhirnya dia bisa menembus ini dan panjang kan usia karyanya Hairil Ya. Anwar dan sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Maksud saya Mm-mm. untuk kita menyampaikan pesan dalam menulis, kadang tanda kutip kita belum melawan arus yang membatasi ide kita, apa yang ingin kita sampaikan, inspirasi yang kita ingin sampaikan itu, asal masih dalam pakem norma dan nilai-nilai agama. Ini kalau kita sering bahasakan sekarang, ini jalan tengah. Ada nggak sambil apa sisi-sisi mengalahnya sebuah idealis seorang Iwan gitu untuk menyesuaikan dengan kekinian, terutama di era digital saat ini, Bang Iwan? Bukan mengalah, bukan kita menurunkan tensi idealisme, Oke. tensi jati diri kita, cuman metode dan caranya kita gunakan dengan kekinian. Ya kalau tipe saya, idealisme misalnya, kita dengan berceramah atau kita mantan aktivis dengan gaya orasi kita zaman dulu, itu nggak akan didengar oleh milenial. Tapi kan dengan kita agak alay sedikit, nulisnya agak pendek sedikit dengan karakter milenial, itu kan tidak menggadaikan atau menghilangkan jati diri kita. Malah segmen manfaat apa yang kita ingin sampaikan itu banyak diterima. Oke, jadi lebih luas ya. Iya. Dan kemampuan adaptasi. Kalau mendengar cerita Bang Iwan, berarti penulis itu memiliki kemampuan adaptasi. Kalau di hewan ya, jadi siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat, maka dia akan bertahan hidup lebih lama. Betul. Penulis apakah bisa secepat itu beradaptasi dengan kondisi saat ini? Tergantung personal mereka. Ada juga penulis yang memang menjaga idealismenya dengan kebakuan itu. Ya. Tetapi ada juga yang memang beradaptasi sesuai dengan dinamika kekinian itu, Bang. Karena itu. Dan itu yang terpenting bagi saya ya. Setiap orang kan punya niat sendiri, punya motivasi sendiri untuk menulis. Kalau saya kan setiap
buku itu kan setiap tulisan ada takdir mata yang membacanya. Ya. Jangan menunggu dulu tulisan kita sempurna baru kita share ke orang lain. Nggak cetak-cetak ya di. Iya, nah itu. Bukan itu. Ada kesempatan beramal kita itu yang dibatasi atau belum. Seandainya yang satu paragraf itu kita share hari ini, kemudian dibaca ada orang, kemudian orang mendapat manfaat, terinspirasi, Ya. itu kan kita nggak tahu. Tiba-tiba itu yang jadi amal jariah kita. Dibandingkan kita nunggu sempurna, Ya. kemudian nggak jadi kita share gitu kan. Oke. Nah, Sepakat. seperti itu. Jadi kuncinya ternyata sangat kekinian. Artinya kecepatan. Betul. Teknologi saat ini kita berbicara kecepatan. Nah, kalau melihat fenomena saat ini, Bang Iwan, jadi semua penulis, saya yakin tidak semudah itu karya-karya mereka juga diapresiasi. Terutama ya oleh Pihak-pihak mengapresiasi. iya, misalnya percetakan, Ya. ya, yang kira-kira memiliki standar tertentu. Beberapa karya besar yang saat ini kita tonton, kita saksikan, penulis-penulis komik terkenal, dulunya mereka itu sampai ke 10 sampai ke sekian percetakan itu tidak ada yang menerima. Ternyata yang menerima itulah yang menjadi bagian sejarah, menjadi sebuah perusahaan yang terkenal sampai saat ini. Mengalami nggak ditolak tulisannya? Apa sih ini? Nah, atau diabaikan lah, merasa sempat ada pengabaian terhadap karya Bang Iwan. Ya. Awal itu saya sering membuat tulisan atau ke toko buku gitu kan. Dilihat oleh beberapa tanda kutip senior yang memang penulis. Ya. Akhirnya dia bilang, ngapain ke toko buku terus, tulisannya nggak ada gitu kan. Akhirnya saya kumpulkan tulisan saya, semuanya hampir 300 halaman lah Bang. Saya bilang tolong ini diedit atau gimana ya. Akhirnya mereka kita tagih-tagih juga nggak jadi-jadi. Akhirnya tanda kutip, akhirnya saya bilang dalam hati saya saat itu, kadang kita tidak perlu mendengarkan banyak ocehan orang. Terlalu banyak mendengar Terlalu juga. banyak mendengar. Nggak Kadang baik. orang yang kita anggap dia itu hebat, kadang-kadang juga banyak orang hebat, kadang-kadang dia tidak sukses untuk mengkader orang untuk menjadi seperti dia. Nah, pada posisi ini kita harus dalam tanda kutip juga dalam diri kita tanamkan bahwa kita bisa secara otodidak. Misalnya begini tanda kutip ya. Wah, saya besok harus ngalahkan orang ini. Dalam artian dia hanya ngomporin, tapi nggak memberi jalan kita. Nanti saya tunjukkan suatu ketika saya punya buku, saya sudah nulis dan diterbitkan tanpa harus oleh dia. Melalui dia. Iya, itu yang terpenting. Saya juga begitu dulu. Mau masuk di komunitas menulis karena mau nulis Bang, ditolak-tolak terus gitu kan. Entah apa gitu, masa mantan aktivis ditolak gitu kan. Nggak enak. Iya, Mau kalau berontak kita itu. sering nulis pernyataan sikap atau apa, Ya, yang itu kan lebih ilmiah. betul. Ya udah, akhirnya saya bilang, udah, saya kumpulin tulisan kita. Akhirnya ketika kita otodidak, kemudian mengasah diri kita karena memang kita termotivasi oleh itu, dan akhirnya kita terbentuk karya, nanti mereka juga akan datang sendiri. Dan akhirnya mereka menyodorkan saya biodata untuk menjadi anggota. Selesai urusan. Nah, Jadi, ini poin ini maksud saya bagi semua orang, teman-teman, mulailah menulis. Jangan menunggu diapresiasi oleh orang sehingga kita semakin termotivasi untuk menulis lagi. Tulis saja. Ya. Apresiasi itu bukan tujuan. Itu efek. Kalaupun tanpa diapresiasi oleh orang, pembaca itu kan banyak. Pakat. Ya, ini kalau saya mengambil cara balas dendam terbaik adalah dengan berkarya. Betul. Nah, ini Bang Iwan sudah tunjukkan bahwa ya bukan mental, ini mental aktivis, ini kan diuji di situ. Bagaimana seorang aktivis itu selalu bersemangat. Ternyata dalam menulis ini membutuhkan mental baja juga kalau saya mendengar cerita. Jadi apresiasi ini sebagai side effect-nya saja atau bonus lah, bonus dari kegiatan kita menulis. Kalau sekarang Bang Iwan di tengah digitalisasi ini, semua orang kan berbicara e-paper, e-book. Seberapa besar kesempatan atau kemampuan generasi saat ini untuk menelurkan karya-karya atau buku? Kalau saya lihat generasi sekarang dengan kesempatan yang banyak, dengan beberapa tulisan yang tanda kutip tadi tidak baku sekali, makanya banyak juga malahan kalau kita lihat di toko buku, yang paling laku itu kan hanya buku yang cuman kumpulan satu halaman, satu quote, terus berwarna, dan itu yang bestseller kan, dibandingkan tulisan akademisi seperti Bang Yusron gitu kan.
Kadang mahasiswa juga nggak baca, nggak beli, Betul. kecuali Kecuali tugasnya kita sumber jadikan di tugas. situ. Ya, Kalau ya. saya itu, Bang. Oke. Itu yang kita Mm-mm. coba ini dalam diri kita menulis saja. Dalam artian apresiasi itu faktor kesekian. Oke. Jadi ini bagian dari apa ya, kemampuan penulis. Ya. Jadi kemampuan menulis itu bukan hanya secara teknis, Ya. mampu menyusun kata-kata rangkaian ini, tapi juga kemampuan lain ya, terutama di sosial. Nah, kalau buku ini, Bang, Ya. Bang Iwan nih, apa pesan yang ingin disampaikan? Kalau do the best, ini bagian dari perjalanan Bang Iwan juga nggak yang banyak ditanam di sini? Ya, itu dari tulisan yang pertama sekali Ya. sampai yang terakhir ada di situ. Oke. Jadi itu merekam juga semuanya. Mm-mm. Do the best itu kan artinya lakukan yang Lakukan terbaik. ya. Apa namanya, kata kuncinya itu jadilah versi terbaik dirimu Oke. tanpa harus meninggalkan fitrahmu. Oke. Kalau dalam kacamata Bang Yusron, Ya. yang versi terbaik ke saya bukan ini sebenarnya. Hmm. Tapi yang tahu SWOT diri kita, sisi kurang lebih kita itu kita. Oke. Dan yang tahu bahwa ini adalah sukses yang paling besar oleh kita dan kebahagiaan itu kita, bukan orang lain. Bisa jadi ini sukses bagi kita, orang lain itu julid gitu kan. Ya. Sepakat. Bisa jadi ini titik nadir jatuh kita, tapi orang bahagia bilang, oh itu terbaik buat kamu. Itu fenomena yang terjadi di Betul. media sosial. Makanya kita kembali ke versi kita. Oke. Kalau kita bahagia itu, kalau sukses itu yang bahagia kita, Ya. tanpa harus orang lain ya mengaruhi mengurangi sisi kebahagiaan kita. Tetapi jangan lupa fitrah kita tadi. Fitrah. Jangan Oke. kita bahagia dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan regulasi dan sebagainya. Begitu, Bang. Sangat luar biasa. Jadi menulis, melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi kan apa ya? Kalau bagi penulis ya, jadi bentuk pendokumentasiannya memang Ya. lebih afdolnya ini fisik ya, buku Betul. ya. Tapi kalau melihat kecenderungan Bang Iwan saat ini, generasi saat ini itu suka menonton. Betul. Saya lihat kecenderungan tulisan itu dijadikan tontonan. Yap. Ya, ini yang ada yang bergeser gitu. Bagaimana Bang Iwan ini lagi-lagi nih kemampuan beradaptasi tadi, siap beradaptasi dengan pergeseran pola membaca saat ini, Bang Iwan? Mau nggak mau iya. Tetapi jangan sampai kita langsung hijrah besar-besaran. Akhirnya nggak menulis, akhirnya buat podcast terus gitu kan. Betul. Oke. Tetapi bagaimana setelah kita tuliskan ini kita videokan. Itu yang terpenting. Ya, Karena memang dulu zaman awal kan memang Facebook dan blogger zaman kita. betul. Itu Ya, kan kebanyakan menulisnya. menulis. Ya. Tetapi segmen sekarang yang banyak adalah YouTube, Instagram dengan videonya dan TikTok. Ya. Nah, itu bagaimana kita bunyikan Iya. tulisan kita itu dengan versi kekiniannya. Karena tujuan kita itu pesannya, Bang. Pesan ya. Bukan tebal bukunya dan lain sebagainya. Oke. Dan yang terpenting bagi seorang penulis itu membaca. Kalau Ya. ibaratnya apa yang ingin kita beri kalau kita tidak punya apa-apa. Ya, Apa yang ingin kita tulis kalau stok kata-kata Bacaan. kita itu aja. betul. Kalau kita sudah menulis satu buku, bukan berarti kita sudah bangga dan stop di situ. Tetapi harus kita meningkatkan kapasitas diri. Oke. Harus belajar, otodidak lagi. Kalau Ya. metode yang ini kita menulis saja di Facebook, Mm-mm. mungkin kita sedikit hijrah dikit ke dunia TikTok atau YouTube dan sebagainya. Oke. Karena pesan itu yang ingin kita Pesan, ini, ya. kemanfaatan dan pesan, Oke. bukan royalti Iya. atau jumlah cetak kita. Oke, Itu yang itu bonus terpenting. ya. Itu hanya bonus. Ya, bonus yang Siap. disebabkan oleh aktivitas Iya. utamanya. Betul. Oke, Bang Iwan, jadi menarik. Saya pun merasakan atmosfer yang sama kalau di kampus gitu. Jadi artinya untuk menggali kemampuan menulis ini, saya rasa memang tantangannya sangat luar biasa. Iya. Ketika perpustakaan, toko buku, kita rasa makin makin langka untuk dikunjungi gitu loh sama mahasiswa saat ini. Ini kan menjadi tantangan tersendiri. Nah, Iya. pesan untuk para remaja saat ini bagaimana untuk tetap menggali, ini kan semacam kemampuan dasar. Ya, Ya, kemampuan menonton ini menurut saya yang akhir-akhir ini aja muncul. Tapi kemampuan dasar kita sebagai orang ya membaca, karena perintah agama kita yang pertama turun adalah iya, Iqra. betul. Ya, perintah membaca gitu. Nah, untuk pesan ke generasi saat ini, Bang Iwan bisa di kamera yang itu biar langsung ke adik-adik kita. Ya,
kualitas seseorang itu bisa dilihat dari tutur kata atau kata yang dia tuliskan. Dan untuk memperbaiki, meningkatkan nilai rasa atau nilai pesan dari suatu kata itu, tidak lain kita harus banyak membaca. Ketika sudah kita bisa membaca itu, maka kata itu bisa dalam bentuk suara, bisa bentuk dalam tulisan, atau dalam bentuk video, audio yang kekinian. Ya. Itu saja. Karena perintah dalam agama itu membaca. Ya. Karena belum ada sesuatu yang bisa menyaingi kita menyerap banyak hal dengan membaca. Ya. Walaupun kalau kita nonton film atau video, Ya. itu kadang ada clash antara kata yang diucapkan di video dengan teksnya. Betul. Bisa berubah makna juga. Ya. Maka Pak. jadikan membaca itu sebagai dasarnya. Ya. Dan semua sarana menulis video atau audio itu sebagai sarana untuk menyebarkan kata-kata dan pesan yang dasar tadi. Jangan berhenti membaca, karena dengan membaca kita banyak bisa berkata-kata, dan banyak kata-kata yang baik itu bisa menjadi amal jariah kita yang tidak terputus selamanya. Amin. Sangat luar biasa dengan potensi ya, yang penulis silakan, siapa tahu dengan asbab satu kalimat kita mengantarkan kita. Karena menulis ini aktivitas yang bisa dilakukan oleh semua profesi. Semua profesi, betul. Tukang beca bisa menulis tentang kesedihannya ngayu beca, orang yang sedang miskin dengan kemiskinannya, itu kan bisa. Orang yang gagal pun bisa menulis. Karena kita selama ini hanya membaca kisah sukses orang terus. Orang sukses terus itu saya rasa orang yang tidak sempurna dalam meraih kesuksesannya. Orang sukses itu adalah orang yang juga pernah merasakan gagal. Oke, orang sukses adalah orang yang pernah merasakan gagal. Dengan membaca dan menulis, kita bisa memberi energi positif. Bang Iwan sangat luar biasa. Terima kasih atas buku hebat. Terima kasih kesempatannya bertemu. Karena ini menjadi target juga bagi saya. Kalau ketemu tidak ada oleh-oleh, jadi gimana gitu rasanya dengan Bang Yusron. Ini yang sering disampaikan. Saya nggak mampir situ kalau saya nggak bawa buku ini, kata penulis ini. Terima kasih, sangat luar biasa. Ini akan menjadi teman saya ngopi nanti. Ya, biasa nggak ngopi, saya teman baca juga yang penting. Ya. Kalau teman ngopi itu pisang goreng, Bang. Asik. Teman baca, oke. Sangat luar biasa. Terima kasih Bang Iwan sudah sama-sama, mampir. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya bisa mampir lagi. Iya. Tunggu buku selanjutnya saya. Tidak harus lah. Siap, terima kasih. Harus membawa buku. Nanti silakan ada cerita-cerita baru. Saya juga ingin teman-teman dari Bima banyak juga yang hadir di YS Podcast untuk membagikan pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di sana. Siap, nanti kita salam buat teman-teman di Bima, Bang Iwan. Untuk apalagi nanti saya ingin forum Lingkar Pena untuk bisa hadir juga di sini berbagi cerita. Terima kasih. Sahabat YS Podcast, itu yang bisa saya bahas dengan Bang Iwan. Ini akan menjadi teman ngopi. Kalau teman ngopi tadi pisang goreng katanya. Ini teman baca. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Ada beberapa konten saya bersama Bang Iwan, nanti dicek ya. Nanti saya tulis juga di deskripsi konten-konten terkait dengan giat menulis buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.